Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Apa kabar semua? Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu, yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman, para sedulur, kadang-kadang kita melakukan ibadah yang padahal ibadah itu sebenarnya kan niatnya lillahi ta'ala ya, untuk tujuan akhirat. Kadang-kadang kita melakukan ibadah itu tanpa kita sadari atau malah kita sadari ibadah yang kita lakukan itu untuk tujuan-tujuan dunia, yang mana kita melakukan ibadah itu kadang-kadang untuk memuluskan apa yang menjadi keinginan kita. Nah, nanti kita akan tanya guru kita, Pak Ustadz Danu, bagaimana sih sebenarnya ibadah yang sesungguhnya itu? Apakah ibadah itu nanti bisa dinilai di akhirat atau yang kita lakukan untuk dunia bagaimana? Nanti kita akan tanya guru kita, Pak Ustadz Danu. Pak Ustadz, mengenai ibadah ini Pak Ustadz, kadang-kadang tanpa disadari kan kita melakukan ibadah itu untuk memuluskan keinginan kita, seperti itu ya Pak Ustadz. Nah, yang seperti apa sebenarnya ibadah yang sesungguhnya itu yang nantinya bisa menjadi amal soleh di akhirat Pak Ustadz? Mohon penjelasan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaan yang bagus. Kita sebagai seorang muslim, kita harus memahami bahwa semua yang kita kerjakan, baik itu ibadah wajib atau ibadah sunnah, walaupun itu kelihatannya seperti pekerjaan dunia, harus lillahi ta'ala. Iya. Nah, untuk menjadikan seseorang itu faham yang namanya lillahi ta'ala itu bagaimana? Apakah hanya dengan bismillah cukup? Tidak cukup. Bismillah itu untuk menjadikan niat kita sebenarnya. Tidak cukup, kenapa? Bagi orang-orang yang memang mengerjakannya karena Allah bisa. Tetapi yang belum cukup, salah satu saya kasih contoh umpamanya. Pada saat orang itu menjalankan pekerjaan sehari-hari, orang diberi pemahaman bahwa bekerja itu adalah ibadah. Betul. Nah, sebenarnya banyak teman-teman yang memberikan pengertian itu tentang bekerja ibadah itu yang bagaimana? Karena dia menghidupi anak, menghidupi istri, ya itu belum tentu itu ibadah. Itu baru tanggung jawab. Yang dikatakan bekerja ibadah itu yang dalam dia mencari rizkinya, awal bismillah karena Allah, ya. Kemudian di dalam pekerjaan, mengerjakan pekerjaannya, kalau ada kesulitan jangan mengeluh, kalau ada kekeliruan jangan nyalain temennya, didiskusikan. Wasyawirhum fil amri, itu harus dikerjakan. Musyawarahlah kamu dalam segala urusan dunia, itu harus dikerjakan benar. Kemudian kalau dia salah, ibaratnya dinasehatin, ya harus diterima. Kalaupun umpamanya bosnya itu omongannya pedes, ya omongan yang maki-maki ya harus diterima dengan lapang dada, dengan ikhlas. Nah, pekerjaan yang dilakukan itu terus-menerus dan dia selalu ada di jalan Allah. Dalam satu hari pekerjaan itu bisa aja dia lulus, itu bekerjanya dia ibadah. Dan itu diulang lagi hari berikutnya, mampu nggak itu dikerjakan? Wallahu a'lam. Nah, inilah yang harus diketahui, bahwa jangan hanya memberikan pengertian bekerja itu adalah ibadah, tidak bisa. Seumpamanya ada saudara kita tukang parkir, dia parkirkan kendaraan, biasanya parkir itu umpamanya 2.000, saya nggak tahu parkir berapa sih ya? 2.000. Motor 2.000. Motor 2.000, mobil berapa? Ya sekitar 4.000. Nah, oke, 4.000 ya. Dia tukang parkir nih, mohon maaf nih, bukan saya mau merendahkan ya. Nah, pada saat dia mau melakukan aktivitas tukang parkir, masalah itu
masuk dinas perhubungan atau ndak, atau pajak kota ndak, nggak ngerti ya, pokoknya ini tukang parkir aja ya. Nah, pada saat dia itu mau melakukan aktivitas jaga parkir, bismillah apa ndak? Pada saat dia melakukan parkir, bagaimana tanggung jawabnya? Ada kendaraan masuk, dia atur apa enggak? Atau dia hanya cuma keluar pada saat ada kendaraan mau keluar? Nah, ini mau enaknya sendiri. Dan ini nih untuk kita ya nggak usah protes kalau memang ada seperti itu. Beri aja memang dia tukang parkir. Karena di sini ada interaksi, Allah itu mau ditaruh di mana. Pada saat dia itu diberi mamanya 4.000, dia nggak mau nih, ngomel nih. Nah, pada saat ngomelnya sendiri dia 4.000 diterima tapi ngomel. Nah, di titik itulah dia tidak bersyukur. Nah, di titik itu dia salah di hadapan Allah Ta'ala. Nah, di situ caranya bekerja yang dikatakan ibadah itu adalah bekerja atau ritme atau step-step pekerjaan yang memang dia kerjakan semata-mata karena Allah Ta'ala. Tidak bisa satu hari dia bekerja itu karena Allah, seminggu dia bekerja karena Allah, tidak mungkin. Tidak mungkin manusia muslim seperti itu, tidak mungkin, kecuali memang dia betul-betul sudah belajar beneran untuk takwa kepada Allah Ta'ala. Nah, di dalam pekerjaan inilah yang namanya bekerja karena Allah. Itu bisa dikatakan pekerjaan dia adalah ibadah, tapi sulit. Nah, pada saat seseorang itu melakukan aktivitas ibadah untuk dunia, ini bahaya. Orang-orang tersebut itu bisa merugi nantinya. Contoh, dia melakukan sholat malam atau sholat sunnah tahajud, qiyamul lail yang biasa kita ketahui. Tetapi sholat tahajudnya itu di hatinya dia dan pikirannya dia digunakan agar rezekinya itu bertambah terus-menerus. Walaupun itu diucapkan, itu malah jadi bahwa apa yang dia lakukan tentang ibadahnya itu memang untuk dunianya. Sangat jelas sekali untuk dunia. Nah, di titik ini kalau dia melakukan sholat sunnah tahajud terus-menerus, ya dia tidak akan dinilai itu ibadah kan sama Allah Ta'ala. Karena dia hanya dunianya, dia minta dunianya. Dia sholat sunnah duha umpamanya, dia juga minta dunianya lagi. Sudah kepleset di dua titik. Kalau sholat wajibnya dia sendiri juga meminta dunia, ya itulah ibadah-ibadahnya itu rata-rata untuk dunia, biar dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Padahal sudah diawali dari bismillah. Nah, ini yang harus kita ketahui, bahwa jangan kita mencampur adukkan antara ibadah kita dengan keinginan pribadi kita atau nafsu kita. Memang benar ada orang yang ngomong, kan saya hanya berdoa. Intinya itu adalah pada saat kamu itu sholat dengan berdoa, kuat mana? Pada saat mamanya doa belum dikabulkan, kamu protes apa enggak? Nah, di titik-titik ini manusia itu lalai biasanya. Dia protes, dia ngerundel, dia protes, aku sudah sholat, kenapa enggak kamu kabulkan ya Allah? Aku sudah ini, kenapa enggak kamu kabulkan? Aku sudah memenuhi kewajibanku. Banyak orang muslim yang seperti ini. Nah, sehingga banyak juga saudara-saudara kita muslim itu ada yang ngomong, entah di dada atau di sini, ngomongnya adalah menjelek-jelekan Tuhan. Nah, itu orang yang sehari-harinya biasanya dia ada masalah protes. Jadi dia sendiri dia bingung kenapa nggak hilang, ya karena dia hobinya protes. Cuma dia tidak tahu protesnya sebelah mana. Ini saya kasih tahu. Nah, pada saat orang itu selalu kehidupannya seperti itu, mau puluhan tahun sampai dia meninggal, orang tersebut akan merugi. Karena sehari-hari manusia itu malah banyak melakukan salah dan dosa daripada ibadah kepada Allah Ta'ala. Makanya diceritakan kalau kita mau melihat ya salah satu ayat Allah Ta'ala, ini kelihatannya dunia, tapi ini akhirat. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Ya. Belakangnya wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun.
Dan ini diceritakan, setelah engkau tunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi untuk mencari fadilah Allah, untuk mencari rizki Allah. Berarti ini disuruh oleh Allah Ta'ala. Disuruh ini bukan berarti mau memenangkan bahwa semua yang dikerjakan itu ibadah. Belum tentu. Makanya di belakangnya wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi di sini ceritakan dan banyaklah ingat kepada Allah Ta'ala agar kamu beruntung. Nah, dalam melakukan aktivitas mencari rizki, berikhtiar, banyaklah ingat kepada Allah Ta'ala. Itu terkoneksi sebenarnya. Sehingga banyak ingat kepada Allah Ta'ala, akhirnya melakukan pekerjaan, ya jangan nyuri. Lah kan begitu. Beribadah untuk melegalkan nyurinya, lah kan sama saja. Jadi kalau ingat kepada Allah Ta'ala, ya jangan nyuri. Kalau disogok, ya jangan mau. Nah, inilah ingat kepada Allah Ta'ala agar beruntung itu, ini salah satunya. Bukan keuntungan itu kaya. Belum tentu saja, belum tentu. Bukan tidak mungkin, ya belum tentu. Karena pada saat Allah memberikan seseorang hambanya yang dianggap bertakwa dan dia amanah, bisa aja diberi kekayaan. Tapi kalau seseorang untuk menjadikan ibadah-ibadahnya untuk dunia, selesai. Sehingga dia rajin sholat subuh, jadi tahajud, minta dunianya. Dia baca Quran, minta dunia lagi. Dia sampai subuh, habis subuh dia lakukan sedekah subuh, dia lakukan semua apa yang dikatakan guru-gurunya boleh, tetapi dia kerja nyuri. Efisiensi dikerjakan, nyuri. Yang saat ini lagi marak, ya MBZ dicuri atau dibikin, saya tidak tahu gimana caranya nyuri ya. Jadi dibikin seperti itu. Kemudian sama, BTS juga seperti itu. Kemudian sama, banyak sekali yang dikerjakan. Nah, sampai-sampai saking takutnya dia itu kepegang, dia lakukan umroh, doa agar dia diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari kasus itu. Lu kan jadi lucu. Jadi manusia itu nyuruh Allah melegalkan agar Allah mengabulkan keinginannya agar tidak ditangkap KPK umpamanya. Itu kan lucu menurut saya. Jadi Allah disuruh sama makhluknya. Nanti kalau makhluk itu memang manusianya itu sudah umroh berdoa agar diselamatkan, ya karena ketidaktahuan KPK atau ketidaktahuan siapapun yang di situ, dia akhirnya lolos. Dia ngomong sama teman-temannya, udah kalau kamu ada masalah ini umroh. Nah, inilah ibadah-ibadah yang dipergunakan untuk dunia. Jadi umrohnya dia bukan lillahi ta'ala, tetapi menyuruh Allah agar menyelamatkan dia agar tidak ditangkap oleh KPK. Itu sesuatu yang lucu di hadapan para malaikat yang memang tidak pernah tersenyum. Nah, inilah yang akan menjadikan rusaknya mentalitas seorang muslim. Sehingga kalau dia melakukan ibadah, nggak ada lain kecuali untuk selamat di dunianya. Di akhiratnya enggak. Nah, ibadah-ibadah ini untuk dunia. Bagaimana di akhirat? Dia akan merugi. Selamanya dia akan mencoba rajin sholat agar dia tidak ketangkep oleh KPK, tidak ketangkep oleh ini. Dia tidak melarat karena dia ingin pekerjaan itu ada terus semuanya. Jadi ibadah-ibadah dia bukan karena Allah, walaupun dia ucapkan bismillah, itu hanya mulut yang akhirnya nanti Allah akan menilainya kamu munafik gitu. Saya pernah mengalami itu Pak Ustadz. Masya Allah, baru tahu. Iya. Biasanya kan, maaf ya Pak Ustadz, di tempat kerja dulu biasanya misalnya di satu rapat gitu, suara azan. Nah itu bos pemimpin rapat tuh malah, oh kita sholat dulu agar nanti rapatnya ini bisa berjalan lancar dan proyek yang rugi itu nanti bisa kita bicarakan bagaimana caranya untung, malah seperti itu. Jadi memerintahkan sholat untuk tujuan itu salah itu ya Pak Ustadz. Ya, salah. Dia.
Ya salah. Maaf Pak Ustadz, itu yang menanggung dosanya itu yang mengajak atau akhirnya menjadi semua berdosa itu? Yang mengajak dan anak buahnya. Astagfirullah. Belum kelar. Belum kelar nih. Waduh. Nah, kan sama-sama semuanya. Makanya seperti itu tetap nanti akan membawa. Pada saat di yaumul akhir nanti, di yaumul hisab, itu tetap para nabi itu ada di depan umatnya masing-masing. Nabi Musa ya ada umatnya, Nabi Isa pada umatnya, Nabi Sulaiman pada umatnya, Rasul Muhammad SAW pada umatnya. Nah, di umatnya Rasul ini tidak melulu itu umatnya bersih. Nanti di umatnya Rasul itu ada pemimpinnya. Nah, pemimpin-pemimpin inilah yang nanti dikelompokkan oleh Allah Ta'ala melalui malaikat ini menurut grade dari keimanannya. Kalau dia dosa terus ya kelompoknya ini dosa ya masuk kelompok ini, kelompok ini dosa masuk kelompok ini. Ada kelompok yang memang dia itu benar-benar lurus ya dia lurus, tauhidnya lurus, tidak macam-macam ya dia di kelompoknya Rasul Muhammad. Atasannya ya langsung Rasul Muhammad, bukan guru-gurunya, bukan pemimpinnya yang mengajari hal-hal yang seperti itu tidak baik. Nah, itulah yang harus kita pikirkan. Jadi walaupun dia pejabat, tapi kalau dia salah, ya dia akan menanggung kesalahan itu. Nanti dia masuk kelompok yang seperti itu. Karena kelompok yang seperti itu bukan kelompoknya Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah tidak mengajarkan saling tolong menolong di dalam berbuat dosa. Enggak. Seperti itu. Enggak. Betul-betul enggak. Makanya kalau kamu berbuat dosa, berapa yang kamu makan, bayar. Kalau Haji C juga dulu pernah dihitung, bayar kemana? Yatim piatu. Udah, itu bukan membuang sial, itu betul-betul mengeluarkan yang dulu pernah dimakan. Mudah-mudahan karena Allah memperpanjang umur kita, inilah yang harus kita pergunakan agar manfaat nantinya. Di mana ya? Di akhirat, bukan di dunia. Nah, inilah yang akan menjadikan bahwa ibadah kita memang betul-betul lillahi ta'ala, seperti itu. Harus dikembalikan. Nah, kalau itu umpamanya proyeknya sih rugi. Ya, ngomong kertas hitam di atas putih itu rugi. Tapi kenapa dirugi kok? Kenapa direksinya, GM-nya kok beli tanah baru, mobil baru? Itu kan lucu. Iya sih Pak Ustadz. Lah iya, kenapa kalau rugi kok begitu? Ya, ya kadang-kadang kerugian itu sendiri dibuat oleh yang mengerjakan itu. Iya, agar negara yang menanggung. Iyalah, saya juga tahu kan, saya nggak bodoh-bodoh amat sebenarnya. Ya itulah yang dikerjakan. Itu apa namanya, korupsi. Dan ini Allah paling tidak suka nanti di akhirat dengan orang-orang yang seperti ini. Jadi itu apa? Sampai mati pun orang itu dia nggak akan merasa bersalah. Karena apa? Pada saat dia itu menjabat jabatan, dia itu tidak bisa hormat dengan orang lain. Dengan ustadz pun nggak hormat dia pasti. Kalaupun mamanya dia mendengar mendengar YouTube ini, panas telinganya pasti. Panas. Karena apa? Karena nggak mau disalahkan. Tetapi kalau memang dia diam terus dengar, iya saya dulu seperti itu. Kemudian dia terucap, astagfirullahaladzim. Kemudian mulai dia ingat berapa banyak yang dia ambil. Dia hitung. Diam-diam dia hitung. Ini itu, tanah itu beli karena proyek ini, tanah ini beli karena proyek ini, tanah ini sudah aku bangun, sudah ada kos-kosan 100 pintu karena dari proyek itu. Ini kan nggak beres. Jual aja semuanya. Uangnya kasih ke yatim piatu. Kalau misalnya nih, mohon maaf Pak Ustadz, ada seseorang dia mengambil uang dari dari situ ya, proyek itu, terus dipergunakan untuk membuat satu yayasan yatim piatu atau sekolah untuk, mohon maaf ini untuk anak-anak belajar Quran. Itu bagaimana itu? Nah itu idenya, yang punya ide itulah yang sekali dia. Karena yang punya ide itu kan pejabat, di mana kadang-kadang kalau dikasih masukan itu tidak mau.
Pejabat itu kalau dikasih masukan kan nggak mau merasa dirinya itu lebih tinggi daripada yang lain. Kalau dikasih tahu ustadznya itu loh yang bayar kamu itu siapa, kan gitu dia. Padahal belum tentu itu dari uang, dari dompetnya dia. Ngomong yang bayar kamu itu siapa. Dan inilah kerusakan-kerusakan mentalitas Islam inilah yang itu diteruskan terus-menerus. Akhirnya kontraktor, institusi kontraktor ini ya rusak sejak ada orang masuk di situ sampai dia mau mati itu ya rusak di situ. Gimana dia itu sholatnya? Nggak ngerti kita. Bagaimana itu sholatnya? Saya yang penting lurus. Oh boleh lurus, silahkan. Kalau saya sih boleh-boleh aja. Saya hanya makan gaji, boleh silahkan. Kalau kuat. Nah, inilah yang akan menjadikan pemahaman bahwa jangan lakukan ibadah-ibadah kita itu hanya untuk dunia. Jangan apapun bentuknya. Kalau yang namanya ibadah itu hanya untuk mencari ridha Allah saja. Biarkan para malaikat yang mencatat yang baik dari kita. Makanya banyaklah kita mohon ampun agar dosa-dosa kita diampuni. Dari dosa-dosa yang dilakukan setiap hari itu, walau alam belum tentu itu sampai meninggalnya seseorang itu bisa lunas. Bersyukur atas nikmat Allah. Bersyukur aja mulut aja sulit sekali. Padahal kalau dia bersyukur hanya pada saat menerima uangnya. Pada saat dia belanjakan nggak pernah bersyukur, kan gitu, nggak pernah dia bersyukur. Nah, disinilah sebenarnya banyak dari saudara-saudara kita atau kita sendiri itu yang rusak di hadapan Allah Ta'ala, dirusak akidah kita sendiri. Makanya kalau saya berdoalah yang baik. Kalau mamanya kan Allah akan mengabulkan doa, ya doa yang mana? Kan kalau mamanya di dalam surat Al-Isra ayat 18 itu ceritain kalau orang itu meminta dunia akan diberi oleh Allah Ta'ala, tetapi nanti di akhirat akan dimasukkan neraka. Cobalah mengerti ayat tersebut. Jadi jangan berani-berani yang seperti itu. Jadi gimana caranya? Dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Nanti Allah yang ngatur. Wong kita itu tahu Allah itu maha mengatur kok. Kok malah kita itu mengatur Allah agar Allah itu menuruti keinginan kita? Lu kan lucu. Kan gitu ya, sama seperti kita itu punya kambing tapi harusnya kita yang ngatur kambing itu kan gitu. Ini kambing ngatur gitu. Nah ya, kambing ngatur kita kan gitu, itu sebenarnya. Itu yang paling gampang. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu, makanya banyak rusak sehingga nantinya merugi di akhirat. Nah, mumpung masih ada umur dari Allah Ta'ala yang dititipkan pada kita, ayo kita bergerak, belajar untuk tidak seperti itu. Bekerja boleh, malah disuruh oleh Allah Ta'ala, tapi dalam melakukan aktivitas pekerjaan selalu ingat kepada Allah Ta'ala agar kita beruntung. Kalau Allah mengucapkan beruntung itu di akhirat, besok insya Allah itu masuk surga, itu ya beruntung itu, bukan banyak ingat kepada Allah Ta'ala beruntung itu terus kaya. Bukan, kaya itu bukan tujuan kita di akhirat. Kaya itu hanya titipan sebenarnya. Nah itu Ustaz tanya Ustaz. Di dalam majelis taklim nih Ustaz, kebetulan saya hadir Ustaz. Ustadznya ini bercerita tentang pengalamannya Ustaz. Pengalamannya anaknya sakit Ustaz. Dibawalah ke rumah sakit, kemudian dia harus mengecek darah anaknya ini. Ternyata ada kelainan darahnya. Sebulan kemudian harus balik lagi kontrol. Nah, saat mau kontrol itu dia ini melakukan suatu dianggap perbuatan baik Ustaz. Dia bersedekah ke tukang parkir, ke tukang sapu, dengan setelah memberi minta didoakan agar anaknya sembuh. Ke tukang parkir juga dikasih uang, terus minta didoain supaya sembuh. Ternyata pas pemeriksaan darah, ternyata darahnya bagus Ustaz. Nah, dia akhirnya berkata ke jamaah, nah
dengan sedekah itu anak saya jadi sembuh. Jadi doa kita harus ikhlas. Saya jadi bingung, Ustaz. Ikhlas itu kalau menurut saya kan tak ada pamrih gitu, hanya semata-mata karena Allah. Nah, tapi di saudara-saudara kita suatu perbuatan baik, sedekah dan lain-lain itu dianggap baik walaupun niatnya bukan karena lillahi ta'ala. Jadi saya yang hadir di situ harus gimana, Ustaz? Jadi mau negur di depan umum gitu kan, nggak ditegur takut jamaah lain meniru gitu, gimana, Ustaz? Jadi gini, kalau menegur di depan umum tidak boleh. Karena itu akan menyalahi hadis Nabi. Nggak boleh dalam memberikan nasihat di taklim, tidak boleh. Jadi jelas. Jadi kalau pas ada kesempatan, cuma itu ujian Haji J aja. Itu ujian. Jadi Haji J harus mampu melihat bahwa ini ujian. Kemudian, nah, di titik pada saat anaknya sakit, kemudian dia sedekah agar didoakan anaknya sembuh, bisa Allah mengizinkan sembuh. Tapi memang selesai masalahnya di situ? Belum. Nah, yang ditunggu oleh Allah Ta'ala itu apa? Satu adalah pada saat anaknya itu sembuh, dia bercerita nggak kepada orang lain. Nah, ceritanya bagaimana? Kalau dia bercerita tentang dia memberikan sedekah kepada orang-orang yang nggak punya tersebut, meminta didoakan agar anaknya sembuh, itu sebenarnya Allah itu masih mengintai apa yang dia lakukan setelah anaknya diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Pada saat dia itu, ustadznya tersebut itu menceritakan bersedekah lillahi ta'ala, tapi dia ceritanya bersedekah untuk mendoakan anaknya, itu sebenarnya sedekahnya bukan karena Allah. Sedekahnya memang dia beli untuk kesembuhan anaknya. Kalau dia bersedekah lillahi ta'ala, nggak perlu diceritakan pada saat anaknya sakit, tapi dia bersedekah sebelum anaknya sakit, semua anaknya diberi kesehatan, istrinya diberi kesehatan, dia sedekah terus. Bukan karena sakit. Bukan karena sakit. Makanya walaupun dia seorang pendakwah, ya dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Dia baru mengalami satu kejadian dalam kehidupannya, baru satu. Padahal banyak nanti ratusan bahkan ribuan kejadian yang akan mendera dia. Apakah dia benar-benar ngerti bahwa pada saat dia cerita di taklim tersebut itu menceritakan untuk bersedekah lillahi ta'ala, atau bangganya dia karena dia sudah sedekah anaknya sembuh? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Cuma malaikat tahu orang ini sombong, orang ini tidak, malaikat akan tahu. Nah, di titik inilah Haji J mendapatkan ujian. Jadi ya tidak perlu diomongkan karena itu akan nanti mempermalukan ustadznya, tetapi ya sudah, tidak apa-apa. Mudah-mudahan jamaah yang lain menirunya itu sedekahnya karena Allah. Tapi kalau memang seperti itu sudah sangat jarang. Karena apa? Banyak juga teman-teman dakwah saya yang dia sakit, pada saat dia sakit bersedekah, ya mati di akhirnya. Jadi jangan ngomongkan kalau sedekah itu terus akhirnya menjadi kesembuhan. Enggak. Ustadz top yang memang ada yang beberapa tahun kemarin itu sama aja, dia sakit masuk rumah sakit, ya pasti melakukan doa untuk kesembuhan. Dia pasti akan berdoa, dia akan mencoba mengeluarkan uang sedekah agar dia itu sembuh dari sakitnya. Pasti karena dia tidak mau sakit, walaupun katanya dia sendiri sakit menggugurkan dosa, tapi dia tidak mau. Nggak mau digugurkan. Tidak mau digugurkan. Ya akhirnya mati juga seperti itu. Jadi jangan punya pikiran seperti itu. Kalau hanya cuma anaknya, anak ustadz, ya memang Allah mau menguji aja dia ngomong apa. Allah nggak lihat dia seorang ustadz mau terkenal mau nggak terkenal. Yang dilihat itu adalah pada saat dia menceritakan, ujub riaknya muncul enggak. Titik itu. Kalau memang menyuruh bersedekah, baik. Tapi bersedekahnya lillahi ta'ala boleh.
Nah, tinggal orang-orang paham nggak yang namanya lillahi ta'ala. Tetapi akhirnya ustadz tersebut mengajarkan sedekah itu memang untuk kesembuhan. Jadi pasti jamaah tersebut akan mengikuti gaya ustadz tersebut. Itulah yang menjadikan nanti dinilai salah di hadapan Allah Ta'ala. Dan ustadz tersebut mengajarkan yang tidak baik. Tidak baik, mengajarkan sedekahnya untuk kesembuhan. Intinya begitu. Yang harusnya sedekah itu lillahi ta'ala, itu yang Allah menyukai. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Sholatlah karena Allah. Berdoa banyak mohon ampun, banyaklah bersyukur. Begitu. Anaknya sakit itu ya emang kalau memang dia belum akil balik ya karena bapaknya atau ibunya itu dia sendiri sebenarnya. Karena memang dia tidak tahu kan akhirnya sombong. Coba nanti kalau sakit lagi, mampu nggak dia ngabisin uangnya untuk nyembuhin anaknya? Kalau saya berani seperti itu karena apa? Karena memang dia baru satu masalah yang diizinkan oleh Allah Ta'ala terlepas. Nah, nanti Allah melihat dia ujub, riya atau sombong di titik itu dilihat. Kalau dia sudah ngomong seperti itu, nah sudah ujub riyanya muncul. Nah, kalau sudah ujub riya, nah, bukan termasuk orang-orang yang bisa aja dianggap oleh Allah Ta'ala soleh di hadapan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Makanya kita harus hati-hati. Ayo kita belajar, niatkan semua pekerjaan-pekerjaan baik hanya lillahi ta'ala. Jangan mencari dunia yang diawali dari beribadah. Maksudnya sholat kita atau ngaji kita atau itu untuk dunia. Janganlah. Nanti tahu-tahu di akhirat nanti betul-betul sadar bahwa apa yang dikerjakan itu kosong semuanya. Jangan. Harus belajar paham namanya lillahi ta'ala itu tidak ada pamrih, hanya mencari ridho Allah. Jadi cukup itu saja, gak usah ditambah-tambahin. Biar Allah yang mengatur hidup kita. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya, Masya Allah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi bagaimana guru kita semua sudah mengingatkan kepada kita bahwa ibadah itu benar-benar niatnya harus lillahi ta'ala. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua, khususnya bagi kami di sini, agar bisa memahami dan mengaplikasikan apa-apa yang telah dinasihatkan oleh guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Saya Tung pamit diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.